Shalom, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan atau menampilkan hasil penelitian saya dari sebuah skripsi atau proposal dari seorang mahasiswa. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa kita melakukan presentasi ini melalui video? Nah, mungkin tidak asing lagi buat kita para warga Indonesia atau semua yang ada di dunia ini, bahwa kita melakukan stay at home agar pandemi tersebut tidak menyebar. Tanpa berpikir panjang atau tanpa berkata-kata panjang lagi, kita akan langsung masuk ke dalam materi. Nah, terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Esnianti Mutopalimbang. Stambuk saya 217611230. Saya dari kelas F Teknik Informatika Fakultas Teknik dari Universitas Kristen Indonesia Toraja. Nah, kita di sini akan membahas materi ini dari mata kuliah metode penelitian. Di sini saya mengambil suatu skripsi atau proposal yang berjudul pencarian posisi pemain oleh karakter musuh dengan metode ASTAR pada game pembelajaran benda prasejarah. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas tentang moto. Moto ini saya ambil dari skripsi seseorang mahasiswa tersebut. Bunyi dari moto tersebut yaitu kegagalan hanya akan terjadi bila kita menyerah. Orang yang tidak pernah mensyukuri dan menikmati pemberian Allah atau Tuhan, ia adalah ibarat orang yang selalu melihat matahari tenggelam tanpa melihat matahari terbit. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke dalam materi. Pertama kita akan membahas tentang algoritma ASTAR. Kira-kira apa itu algoritma ASTAR? Nah, algoritma ASTAR ini merupakan salah satu algoritma yang menggunakan fungsi biaya. Algoritma ASTAR ini memeriksa kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai suatu simpul dari sebuah simpul lainnya. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang ASTAR itu memiliki dua fungsi. Nah, ASTAR itu memiliki dua fungsi kan? Kira-kira apa itu fungsi dari ASTAR tersebut? Fungsi ASTAR pertama yaitu disebut sebagai GX, merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung total cost yang dibutuhkan dari node awal menuju node tertentu. Apa itu fungsi keduanya? Fungsi keduanya biasanya disebut sebagai HX, merupakan fungsi perkiraan total cost yang diperkirakan dari suatu node ke node akhir. Di bawah ini adalah contoh dari fungsi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang gambaran contoh algoritma dari ASTAR tersebut yang digunakan pada game. Nah, kita bisa lihat dari sini. Di sini ada dua gambar contoh algoritma seperti yang ada di bawah ini. ASTAR yang akan dijelaskan pada gambar 2.2 yang ada di bawah ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke game tinjauan dari platform atau alat yang digunakan. Alat-alat yang digunakan itu ada 5. Pertama, arcade game, PC game, console game, hard disk game, dan mobile game. Mobile game ini sudah tidak asing lagi pastinya buat kita yang pecinta game, apalagi anak-anak muda zaman sekarang yang menggunakan aplikasi game, aplikasi Mobile Legends, PUBG Legend, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang game tinjauan dari gender permainan dapat dibagi menjadi beberapa pengklarifikasian diantaranya, yaitu pertama pertarungan, kedua petualangan, ketiga role playing, asli olahraga, aksi petualangan, simulasi, konstruksi dan manajemen, strategi, simulasi kendaraan, aksi syuting. Nah, dari 10 ini sudah tidak asing lagi buat kita yang para pecinta game. Semua game memiliki dari tinjauan gender permainan yang ada di bawah ini. Selanjutnya kita akan masuk ke
menurut ahli. Saya mengambil salah satu ahli, yaitu Teresa Dillon. Elemen-elemen dasar sebuah game. Menurut Teresa Dillon, elemen-elemen dasar sebuah game ada 8. Pertama, game rule, plot, tema, karakter, objek, teks, grafik, dan sound, animasi, user interface. Di sini kita akan membahas tentang perilaku karakter otonom dapat lebih baik dipahami dengan membaginya menjadi beberapa lapisan, yaitu pertama, action selection atau strategi. Kedua yaitu steering. Ketiga yaitu animation. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu jenis permainan atau gender games. Nah, jenis permainan itu atau gender game ini ada beberapa juga, yaitu skill, strategi, adventure, simulation, puzzle game, augmented relation games. Selanjutnya kita akan masuk di komponen game. Nah, game juga mempunyai komponen loh ya. Pertama itu opening, menu scan, musik, sound, efek suara. Sound itu adalah efek suara, time atau waktu, live atau nyawa, rintangan, tingkatan, lawan, permainan, adegan. Mungkin tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan seru kalau dalam sebuah game tidak ada musiknya, tidak ada rintangannya, tidak ada nyawanya, waktu. Mungkin game akan begitu dimainkan akan membosankan jika tidak ada di antaranya dan tidak ada komponen ini tersebut. Selanjutnya kita akan masuk di desain dan rancangan aplikasi. Dan desain dan rancangan aplikasi ada beberapa juga, yaitu deskripsi sistem, storyline, gameplay, content game, skenario game, storyboard, cara memainkan game, kebutuhan sistem untuk menjalankan game. Kira-kira kalau aplikasi game ini tidak mempunyai desain atau rancangan, akan seru tidak? Ya pasti tidak seru ya kan. Pastinya dia membutuhkan semua yang ada di bawah ini, penerapan mode Astar. Sekarang kita akan membahas dari salah satu yang tadi. Pertama yaitu deskripsi sistem. Nah, deskripsi sistem. Keterangan umum game. Secara umum, game ini dibangun dengan grafik 2 dimensi seperti background, karakter, koin, dan juga peta. Penampilan game dari Astar ini terdapat beberapa karakter yang dibangun pada game ini, yaitu pertama, karakter utama, kedua, NPC. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2, storyline. Apa itu storyline? Cerita dimulai ketika seorang pengembara melakukan ekspedisi ke pegunungan untuk mencari dan mempelajari benda-benda prasejarah. Kita masuk ke nomor 3, gameplay. Gameplay itu pertama kita melakukan menu, arena dari permainan, level dari permainan, atau game over atau game selesai, di mana permainan akan selesai, dan misi selesai, misi-misi dari game itu selesai atau artinya tidak akan dilanjutkan lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke konten game. Konten game ini memiliki latar belakang game. Latar pada game ini adalah map pegunungan. Karakter dari game ini terdiri dari 2 karakter utama, yaitu player karakter dan non-playable. Sekarang nomor 5, skenario dari game tersebut. Kita bisa lihat skenario dari game tersebut yang ada di bawah ini. Perhatikan, dan ini adalah skenario dari game Astar tersebut. Nomor 6, yang ke-6, kita membahas tentang storyboard. Berikut adalah rancangan storyboard dari game yang dibuat. Pertama, gambar pertama bisa kita lihat di menu. Kedua, kita akan memilihnya. Ketiga, keempat,
dan game akan selesai. Sekarang kita masuk pada cara memainkan game. Terdapat beberapa tombol yang digunakan pada game ini. Tombol tersebut yakni tombol arah panah yang digunakan untuk bergerak ke kiri dan ke kanan, dan satu tombol yang digunakan untuk melompat, serta satu tombol lagi yang digunakan untuk menembak. Kebutuhan sistem untuk menjalankan game. Kebutuhan sistem untuk menjalankan game yaitu kebutuhan perangkat keras atau hardware. Perangkat keras mendukungnya. Apa fungsi dari perangkat keras ini? Perangkat keras pendukung yang akan digunakan dalam membangun dan melakukan uji coba dalam laptop Asus K43U dan atau minimal dengan menggunakan prosesor dual core. Di sini juga game Astar ini membutuhkan perangkat lunak atau software. Software bisa digunakan dalam NetBeans Device Keeper R2 untuk membangun aplikasi Photoshop CC untuk membuat gambar pada game Astar. Penerapan metode Astar. Pada game ini metode Astar digunakan untuk proses pencarian pemain yang dilakukan oleh musuh atau NPC. Nah, di bawah ini adalah contoh penerapannya. Bisa kita perhatikan. Selanjutnya kita masuk pada flowchart algoritma Astar. Nah, apa itu flowchart? Flowchart itu seperti di bawah contoh ini. Dan mungkin kita tidak akan asing lagi dari penjelasan tentang flowchart tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang perancangan sebuah sistem. Perancangan sebuah sistem itu yang pertama implementasi sistem, implementasi kecerdasan buatan pada path feeding game, implementasi aplikasi game, uji coba, integrasi game path feeding si Jaka dengan Islam. Nah, pertama kita akan membahas implementasi sistem. Sebuah implementasikan, sebelum mengimplementasikan, terlebih dahulu dipaparkan spesifikasi sistem perangkat lunak atau hardware dan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Untuk pembuatan dan melakukan uji coba aplikasi ini diperlukan perangkat keras, hardware, dan juga perangkat lunak atau software. Sekarang implementasi kecerdasan buatan. Untuk mengimplementasikan kecerdasan buatan ini pada game, Astar dibuatkan kelas sendiri dengan memberikan metode fungsi Astar yang akan dipanggil pada kelas utama game. Metode Astar dipanggil pada kelas utama game, berikutnya shortcut game yang memanggil kelas map dan fungsi astarkan. Nah, ini adalah contoh dari implementasi kecerdasan buatan. Sekarang kita masuk ke nomor 3, implementasi aplikasi game. Antarmuka space, antarmuka menu game, antarmuka scan arena game, antarmuka scan cara bermain, antarmuka scan permainan, antarmuka scan model keluar, antarmuka scan tentang game, antarmuka scan buatan game. Sekarang kita masuk ke uji coba. Pada subbab ini membahas tentang uji coba yang telah dilakukan. Ada dua, yaitu pertama uji coba algoritma, kedua uji coba aplikasi game. Sekarang kita masuk ke integrasi game path feeding Jaka dengan Islam. Di sini game ini mereka lebih ke Muslim atau Islam. Jadi seorang mahasiswa ini membahas tentang isi dari Al-Quran. Dan mungkin bagi kita yang kaum Nasrani tidak akan mengerti, tapi arti dari bunyi Al-Quran ini yaitu, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang berfirman mengajarkan
amal saleh, saling menasehati supaya mentaati kebenaran, dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Ya, mungkin saya belum mengerti arti dari kata ini, dari uh, isi isi dari Al-Quran tersebut. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon dimaafkan jika ada salah kata, jika ada salah pembahasan, dan ini saya melakukan hanya penelitian mengikuti dari arahan dan yang telah diterapkan dalam mata kuliah tersebut. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Ingat, stay at home.